Kalimat ini cukup menjadi motivasi kita. Sekarang kita coba perhatiin guru-guru kita yang alhamdulillah sukses, banyak manfaatnya, kemudian dia banyak dicintai oleh masyarakat dan jamaahnya. Itu rata-rata guru kita mesti menghargai dan menghormati gurunya. Itu sudah pasti. Kalau orang dulu kita di pesantren, kan pesantren itu kan bukan jaminan. Karena memang kadang kalau di pesantren nih, kadang kita kalau di pesantren sesama temen nggak dianggap. Dan bahkan di pesantren itu kita nggak bisa apa-apa. Ya maksudnya pengetahuan kita di bawah rata-rata lah, di bawah yang lain. Itu banyak teman-teman yang ketika di pesantren dianggap biasa-biasa saja, bahkan cenderung dibully karena memang pengetahuannya di bawah. Tapi karena memang ketakdimannya kepada guru, dia bagaimana cara dia menghormati ilmu, menghormati gurunya, akhirnya setelah di pesantren meskipun dapat ilmu sedikit tapi manfaat. Kenapa? Dari pesantren cuma bisa baca Fatihah dan surat-surat pendek misalnya. Tapi alhamdulillah setelah keluar dari pesantren, kebetulan dia masuk ke masjid, dan di masjid nggak ada yang jadi imam, yang biasa jadi imam. Akhirnya dia didorong jadi imam karena dilihat, oh ini anak pesantren nih, bisa, mesti bagus bacaannya, padahal nggak jaminan. Didorong suruh maju jadi imam. Akhirnya apa? Karena bisa baca Fatihah dan hafal ya surat-surat pendek, walaupun 3-4 antara Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ya kan. Akhirnya dia maju baca surat Fatihah jadi imam, kemudian baca Al-Ikhlas. Orang-orang di belakangnya gimana? Wah, bagus kan, bacaannya bagus, enak didengar. Mulai besok kita jadi nih imam masjid. Karena dia dijadiin imam masjid, akhirnya harus nambah hafalannya. Yang awalnya 3 surat, akhirnya nambah At-Takasur. Naik sedikit, akhirnya An-Nasr. Dari pesantren dapatnya dikit. Setelah keluar dari pesantren, akhirnya diberikan kesempatan terus oleh Allah untuk terus belajar. Akhirnya apa? Karena berkahnya dia menghormati guru, menghormati ilmunya, meskipun sedikit manfaat di luar. Ilmunya manfaat. Tapi sebaliknya, banyak kejadian-kejadian yang memang dia kurang memperhatikan ilmu dan gurunya, walaupun dia di pesantren pinter. Kalau kitab kuning, yang dibilang kitab kuning, dia banyak hafal, banyak paham. Tapi karena memang suka meremehkan gurunya, lebih-lebih suka meremehkan kiainya, akhirnya apa? Keluar dari pesantren gak jadi apa-apa. Bahkan ada yang jadi preman. Ini bukan nakut-nakutin, memang kenyataannya begitu. Bahkan ada yang jadi preman, nodong di terminal. Kenapa? Karena pengaruh tadi itu. Bagaimana dia memperlakukan ilmu, dan bagaimana dia akan memperlakukan gurunya nanti setelah keluar, dia akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan perlakuannya terhadap ilmu dan gurunya. Makanya di kutipan ini mengatakan man wasala illa bil hurmah. Tidak ada orang yang sukses kecuali dengan cara hormat, memuliakan ilmu dan gurunya. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah, dan tidak ada orang yang gagal kecuali sebab tidak menghormati ilmu dan gurunya. Kemudian selanjutnya, tidak duduk di tempat duduknya. Jadi kebiasaan guru kita duduk di mana? Kita nggak boleh. Bukan haram ya. Tidak pantas duduk di tempat yang biasa guru kita dudukin. Dulu kalau kita punya, kalau di pesantren yang namanya pengimaman, mihrab, tempat imam, itu biasanya kan kiai kita. Jadi kalau kiai setiap ngimamin di tempat itu, tapi setelah biasanya kiai ada udur, yang gantiin santri senior atau guru-guru yang sudah senior, yang gantiin ustadz-ustadz kita. Mereka nggak sholat di mihrab, nggak sholat di tempatnya guru. Mereka ngambil satu sop belakangnya. Jadi mihrab dibiarin kosong. Kenapa? Ini bagian dari adab. Jadi kita nggak mau
menempati tempat yang biasa ditempati oleh guru kita. Kalian tahu nggak Habib Munzir Al-Musawwah? Ternyata Habib Munzir Al-Musawwah itu termasuk salah satu santri yang luar biasa cara mengagungkan gurunya, cara menghormati gurunya. Beliau kan muridnya Habib Umar Al-Hafiz. Beliau pernah pesantren di Tarim, Yaman, ya. Di Yaman, di Tarim, selama di Tarim beliau itu jarang pakai sendal. Kenapa beliau jarang pakai sendal? Alasan beliau, saya khawatir kalau saya pakai sendal, tapak sendal saya malah nyentuh bekas tapak sendal guru saya. Kata Habib Munzir. Makanya Habib Munzir di sana jarang pakai sendal, pakai kaki telanjang. Khawatir itu menginjak bekas sendalnya, takut nginjak bekas sendal gurunya. Makanya luar biasa, Habib Munzir nyampe ke Indonesia, majelis pertama yang paling besar mungkin se-Indonesia, majelis Rasulullah yang didirikan oleh Habib Munzir Al-Musawwah. Makanya hampir setiap tahun gurunya dipanggil ke Indonesia. Berkah ini ya? Berkah. Ya, setiap tahun dipanggil ke Indonesia. Bukan berarti Habib Munzir ingin membanggakan, pamerin gurunya, nih guru gua nih. Emang kalian ngaji di sebelah, nggak mau ngaji di sini. Kenapa? Gua udah punya guru sebelah, top. Wah, guru sini mah lewat. Deh. Apa nyombongin gurunya? Kalau Habib Munzir bukan nyombongin, tapi menghormati dan membanggakan gurunya. Hampir setiap tahun Habib Munzir mendatangkan gurunya, Habib Umar, datang ke sini. Makanya sekarang berkah itu ditanggung semua itu. Biayanya ditanggung semua. Mang kalian air aja guru suruh beli sendiri. Jadi nggak duduk di tempat yang biasa didudukin oleh guru. Kalian pernah dengar Syekhana Khalil Bangkalan Madura? Yang sepuh-sepuh, yang udah remaja pasti udah pernah dengar. Syekhana Khalil itu adalah ulama besar yang sekarang banyak pesantren-pesantren di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat itu rata-rata punya sanad keilmuan yang nyambungnya ke Syekhana Khalil. Kenapa Syekhana Khalil begitu hebat? Bahkan sampai sekarang namanya harum semerbak seakan-akan beliau masih hidup, padahal sudah ratusan tahun wafat. Karena salah satu cara Syekhana Khalil menghormati gurunya adalah yaitu seperti ini, tidak pernah duduk di tempat yang pernah didudukin gurunya. Bahkan Syekhana Khalil pernah naik delman. Jadi di perjalanan naik delman, Syekhana Khalil nanya nih ke kusirnya, "Bang kusir, ini kuda anteng enak banget nih jalannya. Ini kuda dari mana?" Kata si kusir, "Ini kuda mahal. Saya ngerawatnya juga hati-hati. Ngelapnya juga nggak pakai lap, pakai tisu takut lecet. Ini kuda dari Bima NTB." Dengar kata Bima, Syekhana Khalil langsung minta turun. Udah, maaf Pak Kusir, sekarang juga saya minta turun, kata Syekhana Khalil. Akhirnya berhenti tuh kusirnya. Syekhana Khalil langsung lompat turun. Kusir bingung. Kata kusir, "Pak, kenapa langsung turun?" Kata Syekhana Khalil, "Iya, saya khawatir karena guru saya ada yang dari Bima. Saya khawatir ini kuda dulu pernah dinaikin sama guru saya, maka saya langsung turun." Itu kata Syekhana Khalil. Sampai sebegitunya mereka itu menghormati, menghargai guru mereka. Kalau kita beda lagi. Kadang kita tukeran bajunya sama guru. Makanya bagus tuh baju. Itu Syekhana Khalil. Ini nyata nak.
Ini nyata, mereka ini hidup di antara kita. Orang-orang yang melakukan cara seperti ini hidup di antara kita. Habib Munzir nggak lama. Habib Munzir nggak lama, baru beliau wafat. Dan sekarang majelisnya masih ada. Lah orang beliau itu cara menghormati gurunya yang seperti tadi itu. Kan luar biasa. Makanya begitu manfaat ilmu beliau. Dan bahkan semua orang sangat mencintai beliau. Karena itu kuncinya mereka begitu besar pengagungan mereka terhadap guru-guru mereka.